Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-78. Kepiawaian Jokowi dalam menata pemerintahan dan manajemen keuangan di pemerintahan selama 2 periode. Seluruh anak bangsa masih menghendaki agar Jokowi memimpin 3 periode. Dan Anda silakan tulis komentar Anda di kolom komentar. Jokowi adalah seorang piawai dalam berbagai ide dan gagasan yang pada akhirnya dengan adanya smelter, negeri kita melambung ekonominya, bahkan melampaui negara-negara maju yang ada di dunia. Demikian halnya paparan-paparan sebelumnya bahwa negara lain boleh krisis, tetapi Indonesia tak akan pernah krisis karena udah menyiapkan segala sesuatunya. Karena itu saudara, dengan kehadiran pakar-pakar ekonomi dan pulangnya para diaspora Indonesia ke dalam negeri atau kembalinya ke dalam negeri, sebagaimana seruan Jokowi, pulang, pulang, dan pulang. Pulangnya mereka diaspora dan para pakar itu, maka bahagialah Indonesia. Nice to join the urusan podium enggak, setelah ini podium satu aja, jangan ada yang di sini ada kayak diskriminatif gitu. Saya mengapresiasi PDP Festival ini sebagai sebuah sarana sosialisasi untuk memperkenalkan PDP dan program pendidikan dalam rangka apa? Dalam rangka pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, dimanapun Anda berada, sebagaimana seruan Pak Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia, tentu saja itu adalah benar. Demikian pula seruan Menteri Erlangga menyebutkan hal yang sama, tetapi kali ini sudah dilaksanakan oleh Prabowo. Buktinya Direktur Utama PT PAL, ia mulai tampilkan bahwa Indonesia banget. Saudara-saudara semuanya, utamanya para alumni LPDP yang saya hormati, yang saya banggakan, yang saya cintai, dan yang lainnya. Memang jika kita menarik ulur bagaimana kondisi dan situasi dunia internasional saat ini terkait antara perang Rusia dan Ukraina, membuat seluruh negara bergedik, bahkan banyak pula negara yang ketakutan. Tapi kembali kita mengingatkan bagaimana saat pandemi COVID-19 yang menyebar di seantero jagat raya ini, tak pelak lagi banyak negara di dunia hingga saat ini masih morat-marit ekonominya. Tetapi bangsa kita dengan kepiawaian dan manajemen yang diterapkan oleh Bapak yang mulia Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, kita adalah satu-satunya negara yang melambung tinggi ekonominya. Karena itu pula kita patutlah bersyukur bahwa di tangan Jokowi negeri kita makin kokoh dan maju. Tetapi jika kita melihat bagaimana hingga ekonomi kita melambung tinggi, bahkan melampaui negara-negara maju di dunia, tentu saja tak terlepas dari sikap dan rencana strategis yang dilakukan oleh Jokowi. Jokowi sudah menegaskan bahwa strategi hilirisasi dan juga tambang-tambang kita tak boleh lagi mengirim secara mentah
atau kita mengekspor bahan-bahan tambang kita yang masih mentah, tetapi dengan cara hilirisasi negeri kita maju. Karena kemajuan bangsa kita ini, tentu saja banyak negara yang iri dan dengki, bahkan menggugat kita di World Trade Organization atau WTO atau WTO. Di awal gugatan, Indonesia atau negara kita kalah. Jika saja presiden-presiden sebelumnya mungkin saja akan ketakutan, tetapi Jokowi tidak. Jokowi katakan bahwa kita harus lawan dan kita harus banding. Artinya dengan bandingnya Indonesia menunjukkan bahwa Indonesia adalah begitu salah satu negara yang kokoh, yang tidak boleh lagi dimain-mainkan oleh negara-negara lain. Karena itu, proyek hilirisasi tetap harus dilanjutkan dan dilanjutkan, karena tanpa dilanjutkan berarti kita kalah. Selain itu pula Jokowi menjelaskan bahwa melalui opini Gino ini menyebutkan bahwa kesempatan emas hanya satu kali, dan diharapkan di 2045 negara kita sudah sejajar dengan negara-negara maju, bahkan menjadi negara yang mapan ekonominya nomor 5. Itu menunjukkan bahwa bangsa ini sudah menunjukkan kepiawaiannya dan meletakkan sayapnya untuk sejajar dengan negara-negara maju di dunia. Karena itu, jika ada negara lain yang masih memandang remeh Indonesia, maka negara itulah yang disebut negara yang tak paham apa akan kondisi bangsa ini atau kondisi perekonomian dunia. Mereka negara ASEAN. Hal inilah tentu merupakan salah satu hal yang patut untuk kita menjadi pelajaran utama, sebagaimana saat ini tengah digaungkan oleh sejumlah para pemuda di tanah air. Hendaknya para anak-anak diaspora yang berada di berbagai negara, juga termasuk anak-anak kita yang mahasiswa di berbagai negara yang saat ini sudah menyelesaikan pendidikannya, Jokowi menyerukan pulang, pulang, dan pulang. Pulang, pulang, pulang. Dengan membangun kampung halaman atau negara kesatuan Republik Indonesia yang tercinta ini, tentu saja Jokowi sudah menjelaskan memang gaji berbeda, tapi tidak berbeda besar, berbeda-beda tipis. Karena itu saudara, ikuti terus media ini, karena akan kita ulas sebagaimana seruan Pak Jokowi. Hendaknya seluruh anak-anak diaspora dan anak-anak yang sebelumnya mendapat beasiswa dari negara, kemudian dikirim pendidikan di berbagai perguruan tinggi yang hebat di dunia, sebagaimana yang saat ini kita melihat di berbagai negara, khususnya di Universitas Kingdom atau di Inggris. Ada kisah dua orang pemuda, yaitu pemuda dan pemudi yang sebelumnya mereka dilecehkan di negeri kita karena kepiawaiannya dan kecerdasan buatannya, hingga keduanya saat ini sudah menjadi profesor. Dan saat inilah pula, meskipun mereka menjadi seorang guru besar di Kingdom University, tetapi masih mereka membangun hubungan dengan negara kita, hingga terjadinya lah kerjasama antara Inggris dan Indonesia. Inilah seorang pemuda yang ada di hadapan kita ini, seorang profesor yang saat ini menjadi guru besar di Kingdom University Inggris. Wow kan? Wow. Memang jika kita melacak keberadaan atau eksistensi para pemuda-pemuda Indonesia yang baik mereka datang ke luar negeri karena tugas belajar dan beasiswa dari negara,
juga ada sebelumnya sejumlah pakar-pakar yang dikirim oleh Bung Karno pada zaman itu. Tetapi ketika di masa Soeharto, para mahasiswa-mahasiswa yang berada dan berkuliah di berbagai negara itu tidak diakui sebagai anak-anak bangsa Indonesia. Akhirnya di antara mereka banyak yang terjadi suatu kegawaian, hingga terjadilah berbagai macam upaya, dan bahkan di antara mereka terpaksa ilmu yang mereka pelajari di kampus berbagai perguruan tinggi ternama di dunia itu, dan kini mereka bekerja di banyak negara, dan mereka adalah pakar. Dan juga anak-anak mereka yang kebetulan mereka sudah menikah dengan negara di mana mereka berkuliah dan bekerja itu. Akhirnya anak-anaknya itulah yang saat ini disebut diaspora. Bahkan di antara mereka, anak-anak diaspora itu kini menjadi pakar kisah saudara. Anak-anak diaspora yang saat ini menjadi pakar di berbagai bidang, termasuk iptek itu, di tengah kegamangan mereka, apalagi negara tempat mereka tinggal dan tempat mereka bekerja sudah mulai redup ekonominya, bahkan dengan adanya hilirisasi atau penciptaan berbagai smelter yang ada di tanah air, mereka menjadi gamang. Tentu saja pilihan yang panggilan Jokowi untuk pulang dan pulang, mereka akan sambutnya dengan pulang. Maka dengan pulangnya mereka, pastilah bangsa kita makin maju dengan munculnya SDM dari berbagai mancanegara milik kita itu. Dan mereka adalah putra-putra terbaik kita. Dan mereka juga sudah kangen pulang ke tanah air kita. Bravo, diaspora Indonesia. Nah, PhD itu dari universitas yang sama di RGU waktu itu, dan topiknya yang langsung membawa aku ke area research aku sekarang, which is sustainable energy policy and appropriate technology, khususnya untuk vulnerable communities. Waktu itu sebenarnya susah ya, karena mengharuskan saya untuk berdisiplin. Saya pada waktu itu sebenarnya di ITB teknik mesin, di Taiwan ambil jurusan teknik fisika ya. Dan riset pertama kali itu, pekerjaan sebagai periset itu datang dari departemen matematik, Mas. Pada saat itu ya sudah mulai tercetus di benak saya untuk karir di bidang akademik, dan kesempatan datang ke London, ke Imperial College pertama kali setelah dari Perancis, di Departemen Ilmu Bumi. Jadi saya harus pindah lagi disiplin. Nah, dari Imperial College itu, portfolio riset sudah mulai baik, sudah mulai beragam, dan orang sudah berpikir bahwa ini portfolio saya sudah bisa menjadi seorang asisten profesor, yang notabene adalah karir dengan kontrak yang tetap gitu ya. Barulah jadi asisten profesor di Nottingham tahun 2017. Jadi sebenarnya riset area aku ini, core skills aku ada di tiga hal. Jadi action research, itu melakukan riset sambil menginstigate perubahan di saat yang bersamaan. Kemudian yang kedua policy development, dan yang terakhir itu industry application dari energi terbarukan. Nah, energi terbarukan ini fokus area aku memang untuk vulnerable communities dan remote communities. Kalau diaplikasikan globally di developing countries termasuk Indonesia, itu banyak terletak di coastal communities. Salah satunya yang kami riset adalah aplikasi dalam dunia oil and gas, gimana caranya supaya minyak itu bisa lebih gampang diekstraksi ke atas, tapi juga panas bumi gitu, energi panas bumi, bagaimana caranya supaya bisa disempurnakan, diambil panasnya tanpa merusak lingkungan dan lain sebagainya. Dan terutama untuk Indonesia kaitannya kan sangat relevan, Mas, karena Indonesia itu banyak mungkin yang belum tahu ya, karena Indonesia itu punya hampir 50% cadangan panas bumi dunia sebenarnya. Para anak-anak muda yang saat ini bekerja di luar negeri, dan diawali saat ini dia menjadi Direktur PT PAL Indonesia.
Halo, jangan lupa subscribe, like, dan tulis komentarnya di kolom komentar. Tapi kembali kita mengingatkan bagaimana saat pandemi COVID-19 yang menyebar di seantero jagat raya ini. Tak pelak lagi banyak negara di dunia hingga saat ini masih murat-murit ekonominya. Tetapi bangsa kita dengan kepiawaian dan manajemen yang diterapkan oleh Bapak yang mulia Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, kita adalah satu-satunya negara yang melambung tinggi ekonominya. Karena itu pula kita patutlah bersyukur bahwa di tangan Jokowi negeri kita makin kokoh dan maju. Tetapi jika kita melihat bagaimana hingga ekonomi kita melambung tinggi, bahkan melampaui negara-negara maju di dunia, tentu saja bahwa Indonesia Emas akan masuk di 2045. Karena itu, kita jangan salah pilih Presiden Republik Indonesia setelah Jokowi. Nah, demikian paparan ini saya Gino Samsudin Mirsad melaporkan. Wassalamualaikum warahmatullahi Gontong nomor dua Mina lamo dingano Nopo pansean-seakone Malingu niadu modongoe Mina lamo di tengahmu oh Patut kita syukuri atas anugerah Tuhan yang diberikan, khususnya kita yang berada di Kabupaten Konawe Utara dengan potensi pariwisata, bahkan potensi pariwisata yang ada dalam laut untuk bisa kita diving, snorkeling. Sekeliling kita lihat dengan pegunungan, ada perkebunan, pertanian, bahkan pertambangan. Semua itu adalah anugerah Tuhan yang Maha Kuasa yang diberikan kepada rakyat, khususnya kita yang berada di wilayah Kabupaten Konawe Utara. Akan kita menjadi tertinggal jika kita tidak siapkan sumber daya manusia dari saat sekarang ini. Untuk itulah saya berupaya bagaimana menyiapkan beasiswa kepada anak-anakku sekalian, mereka yang lagi belajar, agar tidak harus menjual lagi sapi, kerbau, kambing, rumah, bahkan kebun orang tua untuk hanya membayar SPP. Saya kirim mereka sampai ke negeri Cina. Kemudian guru-gurunya juga kita siapkan sumber daya mereka, kita siapkan laptop apa semua. Semua itu adalah tugas saya yang diamanahkan selaku Bupati Konawe Utara untuk mempersiapkan sumber daya yang mumpuni dalam rangka bagaimana kita mengelola sumber daya alam yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. 78 tahun Indonesia merdeka. Mari kita selaraskan program Konasara Jilid 2 menuju Sultra sebagai pusat energi dunia. Teruslah melaju untuk Indonesia maju.